teman-teman, selamat datang di podcast Afilatul. Air beriak, tanda tak dalam. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STIE Mardika Surabaya dengan saya sendiri Gabriela dengan NIM 21210123. Saya Afifah Afilia Arifin dengan NIM 21210440. Saya Izatul Amik, NIM 21210334. Hari ini kita mau bahas apa sih guys? Loh, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Masya Allah guys, jangan solimi gitu dong. Bercanda. Kita mau bahas tentang cultural and politic environment. Wah, bahasan yang menarik nih. Menurut kalian, apa sih kultural itu? Kultural atau budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya ini terbentuk dari beberapa unsur yang rumit loh. Ada yang tahu nggak apa aja? Aku tahu. Unsur dari budaya tuh ada adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan juga politik. Tapi aku masih bingung nih guys, elemen-elemen yang ada di budaya tuh apa aja ya? Loh, jangan bingung, jangan bimbang Kak Mik. Elemen-elemen budaya itu meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan budi dan akal manusia, termasuk pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Hoalah gitu ya. Thank you Kak Phil. Eits, kalau tadi kan hanya budaya nih, sedangkan kalau budaya tuh pasti berhubungan dengan global nggak sih? Iya dong, pastinya berhubungan. Menurutku, budaya global itu merujuk pada keseluruhan sistem nilai, kepercayaan, norma, dan praktik yang tersebar di seluruh dunia sebagai akibat dari interaksi antara berbagai budaya lokal di era globalisasi. Jadi era globalisasi ini yang menjadi penyebab adanya budaya global? Iya dong Gap, kita ambil contoh aja nih, di Indonesia sudah banyak tersebar film drakor, dracin, K-pop, film India, musik pop barat, dan lain sebagainya melalui medsos yang semakin modern. Nah, dari contoh tersebut, pentingnya memahami budaya global karena pengaruhnya pada perilaku konsumen di berbagai negara. Maksudnya gimana tuh? Dalam melakukan pemasaran untuk memasuki pasar global, perlunya kita mengatur strategi agar mencapai konsumen dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berbeda itu dengan memahami 4 elemen, yaitu yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan harus memperhitungkan preferensi budaya lokal. Ini bisa berarti menyesuaikan fitur produk, desain, atau bahkan nama produk agar sesuai dengan preferensi konsumen di berbagai pasar. Yang kedua, price atau harga. Penetapan harga juga harus memperhitungkan perbedaan dalam kemampuan beli dan preferensi harga di berbagai negara. Harga yang cocok di satu pasar mungkin tidak sesuai di pasar lain. Yang ketiga, place atau tempat. Distribusi produk harus disesuaikan dengan infrastruktur dan kebiasaan berbelanja di setiap pasar. Ini bisa berarti menggunakan saluran distribusi yang berbeda atau menyesuaikan strategi penempatan produk. Dan yang terakhir atau yang keempat, promotion atau promosi. Pesan promosi harus disesuaikan dengan bahasa, budaya, dan nilai-nilai lokal agar efektif. Metode promosi yang berhasil di satu negara mungkin tidak berfungsi di negara lain. Selain 4 elemen itu, kita juga harus mempertimbangkan aspek tambahan seperti budaya komunikasi, religi, dan sosial yang dapat memengaruhi cara produk dipahami dan diterima di berbagai pasar. Kesadaran budaya yang kuat dan adaptasi yang tepat terhadap perbedaan-perbedaan ini akan membantu perusahaan mencapai kesuksesan dalam pemasaran global. I see. Ini tuh kayak contoh Coca-Cola di India loh guys. Gimana tuh? Jadi, Coca-Cola tuh menghadirkan produk sesuai selera lokal dengan rasa yang lebih kuat dan sesuai preferensi rasa masyarakat India loh. Oh, itu promosinya memakai kampanye Holi yang merayakan festival warna-warni itu kan? Iyup Mik, betul sekali. Itu bentuk mereka dalam menyesuaikan budaya India dalam pemasaran produknya.
Berarti sama banget dong dengan McD di Jepang, mereka sampai menciptakan menu khusus yaitu teriyaki burger atau ebi fileto dan menyediakan layanan pengiriman sesuai dengan budaya di Jepang. Wah, jadi memang perusahaan tuh beneran memahami elemen 4P tadi dengan baik ya. Tapi nih guys, kalau misal perusahaan acuh dengan hal itu ada dampaknya kah? Pastinya ada, Mik. Perusahaan tersebut terancam akan kebijakan pemasaran, target penjualan menurun, serta dapat menghalangi kesuksesan dalam menarik konsumen dan membangun kuat di pasar global. Berarti memahami 4P tadi sangat penting ya untuk kelancaran perusahaan dalam mencapai tujuannya di pasar global. Barang antik, mahal barangnya. Yuk, dilanjut bahasannya. Mau bahas apa lagi nih? Politik environment dong, ya gak? Tuh, bener. Iya dong, punya indera kedapan ya gini. Iyain aja deh. Daripada halu punya indera kedelapan, coba jelasin deh maksud dari lingkungan politik dan global tuh apa? Lingkungan politik dan global itu merujuk pada pemahaman tentang bagaimana politik dan hubungan internasional saling terkait dan memengaruhi satu sama lain dalam konteks global, di mana lingkungan politik mengacu pada struktur politik, proses, dan dinamika di dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Sementara itu, lingkungan global mengacu pada dinamika politik di tingkat internasional yang melibatkan negara-negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara. Dalam lingkungan budaya politik dan global ini ada konsepnya guys. Coba sebutin deh gantian. Dasar ya. Oke, aku akan jelasin nih konsep dari lingkungan politik dan global sebagai berikut. Pertama, hubungan antar negara. Lingkungan politik global mencakup hubungan antara negara-negara di dunia ini, melibatkan diplomasi, perdagangan internasional, kerjasama, persaingan konflik, dan berbagai bentuk interaksi politik lainnya antara negara-negara. Kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional seperti PBB, WTO, IMF, dan lain-lain memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan politik global. Mereka menyediakan forum bagi negara-negara untuk berdiskusi loh guys, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam menangani masalah-masalah global seperti perdamaian, keamanan, perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Lalu ketiga, ada dinamika ekonomi. Ekonomi global memiliki dampak besar pada lingkungan politik global. Persaingan ekonomi, perdagangan internasional, investasi asing, hutang negara, dan ketimpangan ekonomi dapat memengaruhi hubungan antara negara-negara dan dinamika politik dalam negeri. Lalu yang terakhir adalah masalah lingkungan. Isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan konservasi sumber daya alam menjadi bagian penting dari lingkungan politik global. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan lingkungan yang bersifat lintas batas. Yang dijelasin Gaby udah bagus dan benar. But, aku punya tambahan untuk ngelengkapin dari yang kamu jelasin ya. Yang pertama, keamanan dan konflik. Persaingan keamanan dan konflik bersenjata antara negara-negara, serta ancaman terhadap keamanan global seperti terorisme, proliferasi senjata nuklir, dan kejahatan lalu lintas batas, juga merupakan bagian dari lingkungan politik global. Yang kedua, hubungan antar budaya. Globalisasi telah menghasilkan interaksi budaya yang lebih intensif antar negara-negara. Dinamika ini juga mempengaruhi lingkungan politik global dengan mempengaruhi sikap, nilai, dan pandangan politik masyarakat di berbagai negara. Konsep lingkungan politik dan global memperlihatkan bahwa dalam era globalisasi, tidak ada negara yang dapat terisolasi secara politik ataupun ekonomi. Hubungan antar negara dan masalah-masalah global memainkan peran kunci dalam menentukan kebijakan dan stabilitas politik baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Nih, aku kasih tahu ya, konsep lingkungan hukum dan legal internasional ini mengacu pada kerangka kerja hukum yang mengatur perlindungan lingkungan secara global. Mencakup perjanjian internasional, konvensi, protokol, dan regulasi yang dirancang untuk mengendalikan polusi, memelihara keanekaragaman hayati, serta menjaga sumber daya alam.
Bau-bau apa nih? Bau apa tuh, Mik? Aku tebak sih bau-bau udah selesai ya. 100% bener cintaku. Duh, gak nyangka aja udah selesai nih. So, makasih semuanya yang telah nonton video podcast kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah cari pasangan. Salah. Hehehe, maksudnya maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sekian, terima kasih. Pergi memancing bareng Saka. Salam undur diri dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you.